Kobaran api dengan cepat melahap bangunan bengkel motor yang berada di Jalan Budi Mulia, Pademangan Barat, Jakarta Utara. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membakar seluruh isi dalam bengkel. Warga sempat panik karena lokasi kebakaran berada di samping SPBU. Beruntung petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan wilayah Jakarta Utara yang tiba di lokasi berhasil memadamkan api sehingga tidak merambat ke SPBU. Pemilik bengkel mengaku tidak mengetahui penyebab kebakaran lantaran bengkel belum dibuka. Kosong, kita belum buka. Belum buka? Biasanya buka jam berapa? Jam 10, kalau minggu jam 12. Penyebabnya apa bang? Udah tahu penyebabnya belum bang? Gimana? Penyebabnya udah tahu? Belum tahu. Sementara itu warga Rusun Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat panik saat melihat kepulan asap disertai kobaran api dari salah satu unit di lantai dasar bangunan rusun. Saat kejadian para penghuni sedang beribadah ke gereja. Kondisi pintu rumah yang terkunci membuat warga kesulitan untuk memadamkan api. Warga kemudian mendobrak pintu dan memadamkan api dengan peralatan seadanya. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sejumlah wilayah di Kalimantan Utara terendam banjir. Menurut BPBD Nunukan, banjir terjadi karena curah hujan yang tinggi dan juga akibat banjir kiriman dari Malaysia. Lebih dari 50 desa di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara terendam banjir. Ratusan rumah warga pun terendam dengan ketinggian air mulai dari 1 meter hingga mencapai 10 meter. Banjir diduga terjadi akibat curah hujan yang tinggi selama beberapa hari terakhir. Tak hanya itu, penyebab banjir juga diduga akibat banjir kiriman yang datang dari hulu sungai Pasiangan, Malaysia. Akibat bencana banjir ini, BPBD Nunukan menerapkan status tanggap darurat dan memulai proses evakuasi warga. Dengan dibantu Polri, sejumlah warga dibawa ke tenda-tenda pengungsian sementara hingga banjir surut. Itu banjir, itu sudah banyak rumah, itu sudah ratusan rumah yang terendam banjir akibat banjir dari Malaysia itu. Sudah ada 5 kecamatan. Dari di Lumbis Pasiangan 10 desa. Di Lumbis Ogong ada 10 desa, di Lumbis juga di sekitar ada hampir 50 desa yang terendam banjir karena banjir kiriman ini. Belum diketahui jumlah kerugian akibat bencana ini. Selain merendam ratusan rumah, banjir juga menelan 1 korban jiwa akibat terjatuh ke sungai dan terseret arus banjir. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Sopir dan kernet truk yang menabrak belasan kendaraan dalam kecelakaan maut di eksit tol Bawean, Semarang tengah diperiksa intensif oleh polisi. Dari pemeriksaan awal terungkap bahwa sopir hanya memiliki SIM A. Olah TKP dilakukan dengan metode traffic accident analysis untuk mengungkap penyebab dan kronologi kecelakaan secara saintifik. Aparat kepolisian fokus pada penyebab utama kecelakaan, faktor kondisi jalan dan kondisi pengemudi saat kecelakaan terjadi. Pasalnya, kecelakaan maut yang terjadi antara sebuah truk yang menabrak 4 mobil dan 20 motor tersebut diduga akibat rem tidak berfungsi. Akibatnya, sejumlah kendaraan rusak parah, bahkan salah satunya terbakar. Total korban kecelakaan hingga kini adalah 30 orang, di mana 4 orang tewas dan 27 orang luka-luka. Polisi telah mengamankan supir dan kernet truk untuk dimintai keterangan. Keduanya juga akan dites urin untuk memastikan kondisi kesehatan mereka. Dari pemeriksaan awal terungkap bahwa supir hanya memiliki SIM A. Tim liputan iNews melaporkan. Sudah melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi dan kernetnya yang dilakukan oleh unit Laka Ambarawa. Kemudian kami juga sudah mengumpulkan alat bukti yang lain, yaitu seperti CCTV, kemudian juga melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang
Hingga kini sejumlah korban kecelakaan maut tol Bawean Semarang masih dirawat intensif di rumah sakit. Mereka dirawat di 3 rumah sakit berbeda. Korban luka kecelakaan maut di tol Bawen masih dirawat di rumah sakit. 23 orang dirawat di rumah sakit Atin Bawen, rumah sakit Ken Saras Bergas, dan RSUD Gunawan Mangunkusumo. Sementara itu dari korban yang masih dirawat 7 diantaranya terluka berat dan 11 lainnya luka ringan. 3 korban tewas merupakan pengendara motor yang meninggal dunia di lokasi. Diduga akibat remblong, truk bermuatan gabah menabrak kendaraan dan pohon maksud kami di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Akibat kejadian tersebut 1 orang tewas dan 1 luka berat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Truk bermuatan gabah dengan nomor polisi BE8170FJ melaju kencang dan menabrak kendaraan-kendaraan yang parkir di area dermaga 1 Pelabuhan Bakauheni. Truk tersebut berhenti usai menabrak pohon hingga mengalami kerusakan parah di bagian depan. Petugas gabungan harus menggunakan alat berat untuk melakukan evakuasi. Peristiwa kecelakaan ini memakan 1 korban jiwa, yakni Anton, warga Pasir Sakti, Lampung Timur yang merupakan kernet truk, meninggal dunia akibat terjepit. Sementara sopir bernama Kemas Bahri, warga Gunung Pelindung, Lampung Timur, mengalami luka berat. Sejauh ini diduga truk alami remblong. Diduga sementara kendaraan tersebut mengalami gangguan mekanik, remnya blong sehingga tidak terkendali masuk di area parkir dermaga 1, dan kita tadi baru selesai melaksanakan evakuasi bersama dari rekan-rekan dari Basarnas dan rekan-rekan dari SPT. Untuk korban sementara kita bawa ke puskes dan yang MD kita bawa ke rumah sakit. Satlantas Polres Lampung Selatan masih melakukan penyelidikan mendalam terkait laka lantas ini.